Alright viewers, welcome back Kofiko Kopdar Film ala Indoposko. Sama gue Aji Sultan Syabuta Zulkarnain, and di sebelah gue Nabila Fitriani. Nah, kalau kalian pernah cek TikTok kita, dia selalu ada nih. Jangan lupa cek ya, like, comment, share. Ya, sumpah tegang banget kayaknya. Ada apa sih, aneh banget deh. Enggak, santai. Santai, relax, santai gitu. Relax nih, relax. Kayak pertama kali depan kamera. Oke, kali ini kita bakalan membahas salah satu film penghujung akhir tahun yang sempat tayang di Netflix, bergenre komedi. Iya. Terus ada sedikit politiknya juga, ada sedikit ya dramanya juga, ada sedikit romansnya juga sih sebenarnya sih di situ. Dan dia garapannya si Adam McKay, yaitu dengan judul film apa? Don't Look Up. Nah, Don't Look Up. I can't! My head is in a bag! I did have the FBI put that bag over your head. They don't do that. The CIA does, but I made them do it. You know, I had a feeling. It's a good feeling because that is what I did and it was very funny and cool. Nah, pemainnya itu ada siapa aja? Pemainnya dulu sebelum kita masuk ke ceritanya. Pemainnya banyak, ini pemainnya emang pemain-pemain kelas atas ya. Karena pemainnya tuh, dia tuh filmnya pada sukses gitu. Kayak ada Leonardo DiCaprio. Iya. Leonardo DiCaprio siapa yang nggak tahu sih, gitu kan. Dia jadi pemeran utama di sini sebagai dokter. Randall. Iya, Dokter Randall. Bandel. Yang kedua ada Jennifer Lawrence. Iya, itu. Nah, dia berperan sebagai Kat Tibiaski, seorang mahasiswi. Iya, mahasiswi dari universitas. Benar. Terus juga ada siapa? Yang pemerannya Teddy siapa tuh? Teddy itu dia Rob Morgan. Nah, nama perannya dia di sini adalah Teddy gitu. Atau kalau nama panjangnya gue lupa gitu. Namanya susah. Iya, benar. Pokoknya dia kayak protektor NASA gitu kan. Iya. Ya. Dia Kayak kepala protektor NASA gitu. Bertahun-tahun gitu di Iya, NASA. udah 15 tahun. Ya, 15 tahun di NASA gitu. Terus juga masih banyak lagi pemeran-pemerannya, kalian bisa lihat aja atau cek sendiri atau nonton sendiri. Para viewers bisa nonton sendiri di Netflix. Nah, ya segitu aja. Apa sih? Enggak. Gitu. Kaget. Oke, untuk sinopsisnya sendiri, ini adalah sebuah film karangan Adam McKay yang diproduksi di Amerika ya kalau nggak salah ya. Dan bercerita tentang si Randall dan si Kat Tibiaski ini sedang melakukan suatu penelitian gitu di salah satu laboratorium yang milik universitasnya sendiri gitu. Jadi kayak mereka itu kan kayak jurusan antariksa gitulah. Itu kayak peneliti antariksa gitu. Gitu-gitu ya. Sampai akhirnya si Kat Tibiaski sendiri atau Jennifer Lawrence sendiri nemuin salah satu komet yang mengarah ke bumi gitu. Nah, awalnya dia nggak tahu tuh iya, kalau awalnya, dia ngarah ke bumi. Dia kayak senang temu komet gitu. Iya, dan Terus dinamain nama dia. Kayak komet Tibiaski iya. gitu, masalah. Tapi dihitung sama si dokter Randall sendiri, atau kita sebut aja si dokter lah. Iya. Si dokternya sendiri. Nah, itu pas dia ngitung tepat banget jatuhnya tuh di bumi. Nah, di situ mereka panik tuh berdua. Ya, panik berdua, dan juga kayak pas hitung-hitungan lagi si Jennifer Lawrence ini bilang kayak kalau komet ini bakalan jatuh di bumi dan musnahin, kayak menyebabkan kepunahan massal gitu. Di jaraknya itu sekitar 10-6 km kalau jarak kometnya sendiri. Terus kalau diameternya tuh emang lebih besar daripada komet yang ngancurin pas zamannya dinosaurus. Nah, benar banget. Gitu. Ya. Terus juga komet ini bakalan jatuh tepat di 6 bulan 25 hari ya. Iya, benar. 6 bulan. Pokoknya waktu mereka tuh tinggal 6 bulan aja. 6 bulan 25 hari, pas banget jadwal dietnya si jadwal dietnya Katnya. Dan dengan ini sendiri dia kayak bingung, dia juga depresi segala macam. Si Katnya juga kayak merasa kayak aduh, kita harus gimana nih gitu. Sampai akhirnya dia nelpon si temennya ini, si Teddy ini yang protektor NASA lah gitu. Awalnya dia nelpon cewek gitu. Iya, awalnya dia nelpon pimpinan NASA dulu. Iya, sampai diarahin ke si Teddy. Iya, sampai akhirnya diarahin ke si Teddy. Ya, kalau kalian tahu si pimpinan NASA-nya itu siapa ya, dia itu yang cewek yang kayak agak-agak Cina gitu ya. Terus juga akhirnya diarahin ke si Teddy, terus
diarahin lah dari tadi itu diarahin lah ke Iya. istana presiden lah ya, Gedung atau White Putih House nih, ya, White House. Gedung Putih. Ah. Tapi di sana Ya, di sana dia ditemenin salah satu petinggi Pentagon lah gitu. Iya. Sampai akhirnya dia ditawarin 9 yang harus bayar kan $10. di sana tuh sebenarnya presidennya ada, cuma dia tuh malah ngerayain ulang tahun gitu. Bukan Dia presiden yang ulang tahun. Siapanya? Kayak presiden itu ada suatu urusan Ah. gitu kan. Ada suatu urusan sampai malam gitulah gitu pokoknya. Iya. Yang ngerayain ulang tahun itu adalah salah satu karyawannya. Jadi kayak Iya. kayak mereka ngeliat kayak, Kocak banget. loh kok di White House kok gini-gini banget sih? Kayak gak ada serius-seriusnya Kayak nggak ada gitu. serius-seriusnya gitu, kayak orang-orang masih bisa santai, orang-orang masih bisa apa gitu. Sedangkan mereka berdua ini sendiri atau si Cat sama si Dr. Randallnya ini sendiri kayak mereka takut nih gitu, Iya, karena dunia waktunya- bakalan hancur nih. Waktunya kan tinggal 6 Waktunya bulan iya gitu. benar. Kayak, Sampai akhirnya dia ya lewat sehari terus akhirnya dia ketemu lah tuh sama si presiden lah. iya. Dengan omongan si Randall yang gugup banget kan. Dia Sampai kan kayak- punya penyakit gitu kan, Iya. penyakit gugup gitu. Harus minum obat sebelum ngobrol sama orang baru gitu. Benar. Dari situ sendiri dia kayak ya udahlah dia gugup gitu sampai akhirnya dia cerita gitu dengan matematik lah atau dengan bahasa Iya. ilmiah lah gitu sampai akhirnya kayak si anak yang apa bukan anak sih kayak staf presiden lah, petinggi staf presiden tuh yang udah dianggap anak sebagai sama si presiden sendiri kayak ngomong omongan lu buat gua nggak enak gitu. Iya, boring lah gitu Boring ya gitu. istilahnya. Sampai dia kayak siket lagi ngejelasin gitu. Siket ngejelasin ini pada ngerti, cuma kayak pada dipandang sebelah mata gitu Iya penjelasannya. benar-benar karena kayak universitasnya di mana terus lulusannya siapa juga gitu kayak Iya. kayak aneh aja gitu kok lu Tiba-tiba ada komen iya. gitu, pada nggak percaya. Kok lu kok bisa ngomong kayak gitu padahal ya udah hitungan kan hitungan yang ya bisa dihitung sama Iya. siapa aja gitu dan itu kan bisa berubah-ubah gitu maksudnya. Tapi kalau lu kok bisa benar-benar ngomong gitu maksudnya. Sampai akhirnya mereka nggak percaya nih, terus mereka informasi ini tuh dikasih ke ilmuwan mereka kan dari Iya. dari Gedung Putih ini kan punya ilmuwan. Terus suruh dihitung Nggak, nih sama belum. ilmuwan ini. Sebelum itu dia karena nggak percaya Iya, dan karena karena nggak nggak mau percaya. diituin dulu, nggak mau disebarluasin, Makanya akhirnya dia- mereka sebarluasin lah gitu. Sampai Iya. akhirnya mereka sebarluasin dan masuk acara TV tuh. Tapi pada nggak ini juga, Iya. pada dipandang sebelah mata lah, pada nggak Iya, percaya kalau misalnya ada komet nih sampai si Cat ini teriak marah-marah gitu loh. Iya, sampai akhirnya kan si pembawa acara yang dua itu kan malah nanya aneh kan. Iya. Malah nanya, dokter, lu percaya alien gak? Kayak padahal dia udah ngejelasin nih, tapi malah dibawa bercanda. Terus malah pembelaan dia tuh kayak emang acara ini tuh kayak gini cara pembawaan Iya. ceritanya, dia malah kayak gitu. Sampai si Cat marah-marah kayak kita Marah-marah semua di kan. sini bakalan mati. Iya, sampai dijadiin meme segala macam. Iya. Meme lah. Demi Iya, sampai jadiin meme segala macam gitu kan omongan dia. Sampai akhirnya dia diusir dari rumahnya. Si Cat ini kan kayak banyak banget struggle-nya lah Iya. gitu. Pertama diusir dari kasihan rumahnya, kedua dia diputusin sama pacarnya gara-gara gagal tuh kan, gagal kayak ngomongin lah gitu. Jadi kayak daripada gua malu gitu pacaran sama dia mending gua putus lah gitu. Iya. Tapi akhirnya dia kayak ya udahlah, gua pasrah lah gitu, kerja di apa lah gitu. Tapi si Randall ini malah berkebalikannya nih. Dia malah di pihak pemerintah. Iya, dia malah di pihak pemerintah. Dia kayak pro banget sama aturan-aturan pemerintah segala macam. Dia sering dia ajak acara TV segala macam dan segala macamnya pokoknya gitu. jadi terkenal dah. Iya. Tapi dari terkenal itu dia malah lupa sama diri dia sendiri. Nah, lupa sama anak-anak Iya, dan segala macamnya. sama istrinya. Iya. Sampai Iya. selingkuh. Nah, sama pembawa acaranya Iya. juga lagi bangke emang. Itu Sumpah, lucu banget sumpah. sih. Komedi di sini komedi yang cukup sarkas ya, karena kayak ngejelekin nama orang-orang gitu, terus juga bukan namanya sih sebenarnya sih, kayak jabatan gitu maksudnya. Kayak pekerjaan orang emang bener gini apa? Jadi kayak penontonnya itu atau gua sendiri sebagai penonton kayak berpikir kayak anjir emang gini ya kerjaannya ya? Iya, emang kerjaan di Amerika kayak gini nih Iya. gitu, kayak pemerintahnya emang kayak gini. Iya benar-benar sampai si pas yang presiden itu cerita kalau sebenarnya nih gua ngerokok ini umpet-umpetan nih Iya. gitu. Gua ngerokok aja umpet-umpetan tapi pas gua ketahuan ngerokok kok malah tambah banyak yang ngedukung gua gitu kan. Dia sampai ngomong kayak gitu. Sampai pokoknya dimanapun sesuka dia gitu, dia mau ngerokok walaupun Iya, aneh aja. yang di scan dia lagi Sin. iya. Men. Perinan ya kan.
Yang dia ini loh, yang dia ngerokok di base. Iya, Itu kan sebenarnya di belakang ada bacaan nggak Iya boleh dong, ada iya, nggak boleh ada api, lah. ya, ada api. Tapi dia malah ngerokok. Terus kayak ya udah suka-suka dia gitu. Nggak ada yang bisa ngelarang dia. Iya. Sampai akhirnya percobaan pertama ya udahlah gitu, dimulai lah gitu kan. Ya. Dia kayak presidennya itu harus kayak dia yang natain semuanya gitu. Pertama ini buat pemilu juga, buat dia dipilih juga. Kedua buat emang kayak naikin nama si pahlawannya ini. Siapa namanya gue lupa dah, yang sersan itu, yang bakalan terbang yang bakal nabrakin dirinya ke komet gitu maksudnya. Itu buat pahlawannya, buat ada yang dikenang gitulah maksudnya. Dari situ sendiri kayak udah direncanain semuanya sampai akhirnya terbang lah itu. Si roket dan segala macam terbang dengan bom nuklir yang milik Amerika gitu. Jadi kan kayak kita ngelihatnya kayak fasilitas Amerika itu segini hebatnya loh gitu loh. Segini hebatnya. Iya. Gua nggak tahu ya timeline di situ timeline tahun berapa ya. Gua kurang tahu juga sih timeline di situ untuk timeline berapa. Tapi itu anehnya kenapa dia gagal? Dia kan balik lagi ke pesawatnya, enggak ke atas. Karena pas dia pengen naikin si ada salah satu pimpinan Bash. Iya. Si siapa namanya itu di situ? Gue lupa pimpinan Bash itu yang diperanin Gak ada sama namanya. Diperanin sama siapa? Si Mark Iya. Rakel. Iya, pokoknya ada salah satu pembuat Bash ini atau Iya. aplikasi. Bukan aplikasi, kayak teknologi lah. Teknologi Bash ini namanya. Dia itu kayak nyaranin ini sebenarnya komet ini banyak banget nih material-material yang bisa kita ini gitu. Jadi kalau emang kita bisa nangkap komet ini, kita nggak ngancurin tapi kita nangkap gitu. Kita nggak nge-push ke atas biar mereka balik lagi, tapi kita nangkap komet ini. Kita bisa manfaatin material-material itu dan bisa jadi duit gitu maksudnya. Iya. Nah, dari situ sendiri si Randallnya emosi lah gitu. Si Randallnya kayak kesel lah gitu. Terus juga dia ngelakuin hal yang sama apa yang di Cat itu kan. Dia sampai ngomel-ngomel segala macam di acara itu gitu. Sampai kayak dia itu diasingin lah gitu maksudnya. Iya. Diasingin, terus dia juga akhirnya balik lah ke keluarganya gitu sih. Gara-gara itu sendiri makanya balik lagi tuh si roketnya itu. Roketnya balik lagi, terus pas ngeluncurin roket kedua itu nggak berhasil. Ya udah. Pokoknya kalian nonton aja filmnya. Iya. Kalian bisa nonton di Netflix, sudah ada mulai tanggal 24 Desember kemarin. Nah, Bill, kalau menurut lu ya, yang seru dari film ini tuh bagian mana? Atau part yang paling seru menurut lu? Gimana ya? Gue paling suka tuh yang bukan adegan ciuman ya kan? bukan. Yang mana ya? Gue bingung gitu loh, karena emang alurnya tuh bener-bener, ini kan karena durasinya panjang banget kan. Iya, 2 jam 30 menit. Iya, 2 jam 30 menit. Terus kayak gue nontonnya tuh kayak dibawa boring banget gitu, kayak kok ceritanya yang dibahas ini lagi gitu. Cuma yang benar-benar seru tuh pas yang kata Ariana nyanyi. Di situ gue benar-benar merinding, kayak benar-benar semerinding itu loh. Kayak itu kan ada Ariana kan, jadi tuh waktunya tinggal sehari nih komet bakalan sampai di bumi. Terus di situ dia malah ngadain konser besar-besaran, jadi kayak terakhir kalinya ada konser di dunia gitu. Nah di situ pas dia nyanyi, karena lagunya berhubungan sama tentang dunia sama komet gitu, terus gue kayak merinding banget, kayak kok keren gitu. Dengan lagu tuh bisa disampaikan pesan-pesannya gitu. Karena di sini tuh kan ada terbentuk 2 kubu gitu kan, Don't Look Up sama Look Up gitu. Nah gue tuh kayak pas ngeliat Don't Look Up-nya, yang Look Up-nya ini yang suruh ngeliat ke atas, itu tuh bener-bener kayak merinding banget. Di situ tuh kayak bener-bener gila, udah di ujung nih kehidupan tapi masih sempat-sempatnya bikin konser, dan yang ya udah dia menikmati hidup aja gitu untuk terakhir kalinya. Iya. Nggak tahu, nggak punya agama ya. Iya tuh. Kalau menurutku sendiri yang seru di sini itu adalah, menurut gue malah adegan-adegannya emang seru, scene-nya emang seru, sinematografinya emang bagus juga gitu. Tapi gue seru sama karakter Cat Dibiasky-nya sendiri di sini. Kayak walaupun dia itu sejatuh apapun dia gitu, down apapun dia gitu, sediejek apapun dia, dia tetap kayak berpedoman kayak satu gitu. Gimana pun caranya gue harus nyelamatin orang-orang nih gitu.
Ini gue harus ngasih tahu nih, daripada nantinya malah hancur dunia terus kayak udahan aja gitu maksudnya, nggak ada kehidupan lagi, nggak ada generasi lagi dan segala macamnya gitu. Mendingan gue kayak ya udahlah gue ngomong apa adanya lah gitu, di TV dia ngomong apa adanya, terus di bar juga dia ngomong apa adanya sampai terjadi kayak pemberontakan, gitu, kerusuhan dan segala macamnya sampai akhirnya dia diituin CIA dan segala macamnya. Iya, diasingkan. Itu karena emang dia nggak ngerasa semua orang tuh emang berhak tahu gitu, nggak harus ditutup-tutupin. Bener. Dia tuh pikirnya gitu karena semuanya tuh sama aja, nggak ada bedanya. Iya, gitu. benar-benar kayak kesetaraan lah, dia kayak berpedoman kayak kesetaraan itu emang ada lah gitu. Tapi maksudnya. dia sampai dianggap kayak kamu membocorkan rahasia negara gitu kan. Iya. Sampai ditangkap, sampai ada tuntutan seperti itu. Gua masih bingung loh itu yang pas dia ditangkap di kampusnya. Iya. Yang pas ada orang buta tiba-tiba ngaku FBI. Oh iya. Itu aneh sih. Dia malah dia ngomong, "Kenapa gak lu ke rumah aja sih? Gua bakalan ikut kok." Iya. Dan itu ternyata skenarionya si yang anak presiden itu. Iya, emang pengen dia, emang gue pengen aja gitu. Iya, pengen bikin sedikit panik gitu. Sebenarnya dia bisa aja di rumah kan. Iya, sama kayak si dokter andal kan yang di rumah gitu. Tapi dia ngapain aja gitu? Pura-pura jadi buta dulu tuh anggota-anggotanya. Ngapain? Lucu sih. Aneh sih itu. Kayak komedi sarkas dan komedi yang lebih kayak ada efek kayak ngatain gitu sebenarnya gitu. Tapi dengan cara yang kayak orang nggak ngelihat dari nama dan segala macam, tapi ngelihat dari jabatannya di sini itu. Kayak misalkan kalau yang bisa disambung-sambungin kayak BES nih. BES kan emang kayak suatu teknologi kayak emang pengen merubah dunia gitu maksudnya, atau bikin dunia sendiri. Ini salah satu yang nyambung juga sama keadaan zaman sekarang juga. Benar. Iya, ada salah satu keadaan zaman sekarang yang dimana aplikasi yang baru banget muncul. Gua nggak mau sebutin namanya. Aplikasi yang baru banget muncul gitu kan, bukan baru banget muncul sih, sebenarnya dirubah ya. Pasti itu udah ketahuan banget lah apaan itu. Jadi semua sosmed diambil sama dia gitu ya? Iya, Campur. semua sosmed diambil sama dia, dan bahkan dari orang pendirinya sendiri ngomong kayak gue bakalan bikin dunia virtual di sini. Gitu. Kayak berhubungan banget sama si BES ini. Jadi kayak ada McKay sendiri sebagai sutradara sendiri kayak ngungkapin kayak ini loh, nih gua kasih nih gitu. Sarkas gue tentang ini, tapi gue nggak mencoreng nama dan segala macamnya gitu. Benar-benar. Bagus ya sebenarnya sih, bagus banget dari film. Dapet walaupun banget, lama ya. Ya lama banget. Kayak kalau nonton sendiri tuh agak gimana gitu, kayak mending nonton berdua deh. Oh, lu tadi pas itu nonton berdua? Enggak sendiri, jadi kayak boring. Gue harus ngapain nonton nih 2 jam 50 menit. Kesan yang dapat diambil dari film menurut lo apa, Kak? Kalau gue tadi gue udah jelasin. Apa? Yang tadi gue sendiri ngomongin kalau kayak gini tuh kayak ada salah satu nilai yang bisa diambil itu kayak apa ya? Lebih ke arah itu aja sih sebenarnya sih, kayak lebih mandang diri orang lain juga gitu. Terus juga jangan menganggap hal itu sepele gitu maksudnya. Sebenarnya kan kayak komet ini kan sebenarnya kan pernah diberitain juga nih di dunia nyatanya sendiri, atau di real life-nya sendiri. Kayak ini pernah jadi salah satu bahan berita. Kalau lu para viewers dan kalau Nabila nggak tahu bisa cari sendiri. Kalau pernah ada komet yang pengen jatuh ke sini atau cuma melintasin doang padahal. Iya. Sempat pernah ada, benar. Tapi nggak jadi itu. Nggak jadi jatuh. Kalau jatuh kita udah nggak ada di sini. Nggak jadi jatuh, cuma ngelewatin doang. Tapi kelihatan banget gitu maksudnya. Sempat di Papua pernah kelihatan gitu kalau nggak salah di pas langit-langitnya. Jadi kayak mungkin ini salah satu representasi kalau beneran ini jatuh itu gimana sih gitu. Reaksi orang-orang bakalan gimana gitu. Kayak mungkin gak ada yang tahu kan, siapa tahu berita itu nutupin fakta-faktanya ini, kayak di film ini kan berita tuh pada nutupin gitu. Iya benar. Kayak komet aja sih, komet berita kiamat atau berita kepunahan manusia ditutupin sama berita pernikahan si Ariana Grande sama si siapa tuh anjir pacarnya. Riley Bina sama DJ Celo itu ditutupin gara-gara itu doang. Iya, mereka putus sama mereka balikan.
Kesel banget gua Kayak- ditutupin sama itu doang. Iya kayak nggak penting banget gitu kan. Lebih penting ini cuma mereka tuh naiknya itu apa permasalahan itu. Iya, malah yang Iya. naiknya malah yang pas si Katy biasa olok-olokin doang Iya. gitu, maksudnya yang naiknya itu doang, yang pas dia kasih tahu bakalan ada komet jatuh dia nggak malah naikin gitu. Padahal nggak tertarik gitu sama pembahasan komet, padahal itu benar-benar penting banget kan. Nah, ya. Itu jadiin bahan pelajaran aja sih, maksudnya di saat nanti nih siapa tahu kan Jangan sampai lah. kita jangan mudah percaya lah sama Nah. berita-berita atau apa. Benar. Harus dilihat juga kebenarannya gimana. Benar. Ya, tapi agak-agak nggak suka juga karena dia cuma ngambil satu daerah atau satu tempat doang ya, atau satu negara doang Iya, gitu. Kayak sama. jadinya walaupun disebutin sih kayak Cina, India segala macam pada ngebantuin gitu, tapi kayak ya lu nggak kelihatan nih kalau Cina, India segala macam ngebantuin nih, cuma ngeliatin satu daerah doang gitu. Sempat ada yang kata plan apa nuklir di Rusia atau apa gitu. Uh-uh. Itu sempat ada. Cuma gagal gitu. Kayak nggak benar-benar diperlihatkan gitu loh. Iya, itu sih yang bikin kesel ya sih. Overall semuanya bagus sih sebenarnya sih, cuma Iya. waktunya aja agak lama ya. Iya. Agak-agak bosan sih Kalau nonton misalnya sendiri. dipadetin lagi gitu masalahnya, itu Benar. bakalan seru sih. Iya. Maksudnya bener-bener kayak, ih gila nih film dengan waktu waktunya segini. agak lama, terus juga pemerannya juga lumayan banyak gitu. Iya. Dan juga diisi sama pemain-pemain yang emang kelas atas semua gitu, rata-rata. Actingnya sih udah nggak diraguin lagi ya, Iya. semuanya. Walaupun Ada. sempat gue mikir itu yang pemilik base itu acting apa enggak sih anjir. Sempat mikir begitu gue. Oke, ada lagi? Udah kali ya, Udah. Oke. pembahasannya tentang film. Dan look up ini ya. Iya. Kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa telah sendiri bener nggak sih apa yang kita bahas tadi, atau kalian bisa cek sendiri di Netflix. Nah, oke, mungkin segitu aja pembahasan kita tentang Don't Look Up, film buatan Adam McKay yang diperankan oleh Jennifer Lawrence dan Leonardo DiCaprio. Nah, oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Indoposko channel, dan jangan lupa buat terus lihat website kita di www.indoposko.id. Dan juga jangan lupa follow TikTok kita namanya. Jangan lupa follow Indoposko. Nah, ya gak usah tegang gitu dong, santai aja. Jangan lupa follow ya, terus like, komen konten-konten yang ada di sana. Oke, nah mungkin segitu aja dari gua Sulan Syabuta Zulkarnain dan Gua Nabila. bye viewers. Dah. Bye. Headed directly towards Earth. Do you know how many the world is ending meetings we've had over the last 2 years? Drought, famine. Hole in the ozone is so boring.